Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cinta Brian dan juga Kalista Arum. Kita kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua, tapi sabar terlebih dahulu. Saya ingin mengatakan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Cinta Brian dan juga Kalista Arum. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira Cinta Brian dan juga Kalista Arum itu hubungannya seperti apa, karena mereka berdua semakin lengket dan juga sering diciduk bersama itu ya, sering ada cidukan-cidukan bersama. Kira-kira bagaimana hubungannya, ataukah memang ada hubungan khusus di antara mereka berdua? Saya akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Oke, seperti biasa kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja DM Instagram saya di @aditya_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Queen of Pentacles ya. Terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat memang sosok dari Kalista Arum untuk saat ini ada sesuatu yang cukup spesial dalam dirinya yang mungkin membuat seorang Cinta Brian itu lebih kayak lebih enjoy, lebih nyaman bareng sama Kalista Arum. Tapi kalau misalkan kita lihat tentang cidukan-cidukan mereka bersama, itu juga kadang masih ada semacam beberapa perdebatan juga sih. Kira-kira apakah itu settingan atau tidak, apakah itu memang ada sesuatu di antara mereka berdua ya. Tapi pada dasarnya untuk kartu yang pertama ini saya lihat baik dari Cinta Brian sendiri ya, menganggap seorang Kalista Arum itu memang sosok yang cukup enak gitu ya, kalau misalkan diajak kemana gitu ya, kalau misalkan ada acara. Kemudian juga mereka berdua kan juga kalau nggak salah sering ibadah bareng juga ya, ibadah bersama juga. Jadi saya rasa memang ada beberapa hal yang membuat Cinta Brian itu bisa lebih dekat lagi dengan Kalista Arum. Dan ini juga seperti ada faktor X ya, seperti ada faktor yang lainnya yang membuat Cinta Brian seperti diharuskan dekat dengan seorang Kalista Arum. Kita akan lihat kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya, koin emas berlambang bintang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koin emas berlambang bintang. Dan di sini juga terlihat ada seseorang ya yang sedang memandangi koin emas. Di sini laki-laki, gambarnya ini koin. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat Cinta Brian sendiri juga kalau misalkan menganggap Kalista Arum adalah sosok yang spesial ya, sosok yang cukup spesial, dan juga orang yang merasa bahwa ini dia itu orangnya asik gitu, orangnya asik. Kemudian juga yang membuat saya agak gimana gitu ya, melihat kedekatan dari Cinta dan juga Aca. Itu sosok dari Aca ini orangnya termasuk periang ya, dia itu kayak selalu bahagia, kemudian juga humble gitu ya orangnya. Kemudian yang membuat saya berpikir yang lainnya adalah di sini
Cinta Brian ini kalau misalkan ditanyakan kira-kira apakah memang ada rasa dengan Acha, di sini saya lihat memang ada rasa, ya, memang ada rasa, tapi tidak semerta-merta langsung kayak kayak menjatuhkan pilihannya di sini. Itu kayaknya masih terlalu cepat gitu ya kalau misalkan kita mengambil kesimpulan seperti itu. Dalam arti adalah untuk saat ini saya lihat Cinta Brian itu lebih nyaman dengan Acha, lebih bisa dekat dengan Acha, kayak bebas gitulah ya kalau misalkan dia dekat dengan Acha. Mungkin karena ada faktor yang lainnya, misalkan keluarga dari mereka berdua juga mungkin sudah saling kenal satu sama lain, sudah dekat ya satu sama lain, karena ya itu tadi ada faktor yang lainnya. Salah satunya adalah yang pernah saya ketahui dari para fans ataupun juga para netizen mengatakan bahwa mereka itu kalau ibadah gerejanya itu bareng ya. Jadi keluarga dari Cinta Brian dan juga keluarga dari Acha itu kadang juga mungkin dipertemukan dalam momen ibadah itu tadi, saat beribadah, kemudian juga momen-momen yang lain, mungkin waktu Natal itu juga bisa bareng ya. Jadi ada faktor yang mendukung antara Cinta Brian dan juga Acha itu bisa bersama. Tapi ya saya lihat di sini Cinta belum memutuskan ataupun juga belum memastikan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik, itu masih belum. Tapi kalau misalkan kita anggap bahwa Cinta itu menganggap Acha itu adalah sosok yang humble, sosok yang ceria, sosok yang asik untuk diajak bermain, untuk diajak mungkin kalau misalkan kita ngomong bermain tadi kan kadang mereka bikin TikTok bareng, kadang bikin story Instagram atau dan lain sebagainya, ataupun juga jalan-jalan kemana, mungkin itu lebih nyaman, lebih asik. Jadi itu menjadi salah satu faktor yang membuat Cinta itu bisa lebih dekat dengan Acha. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedang, dan ada seseorang yang seperti baru saja terjaga ataupun juga terbangun dari tidurnya. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat, kalaupun misalkan Cinta dan juga Acha itu saat ini memiliki hubungan khusus ataupun juga mungkin cuma diem-diem aja tapi nggak mau publish, itu kalau misalkan bener itu ya fine-fine aja, fine-fine aja. Kemudian juga menurut saya itu hal-hal yang biasa, hal-hal wajar di dunia entertain, ataupun juga mereka berdua itu kan usianya juga masih sangat muda, apalagi Acha juga sangat muda. Kalau ngomongin tentang mereka udah tunangan, mereka udah siap menikah dan lain sebagainya, kayaknya itu terlalu cepat ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita ambil prosentase itu ya, ambil prosentase di antara mereka berdua mungkin ada rasa suka satu sama lain, tapi untuk kehubungan kalau misalkan sampai ke tunangan ataupun juga ke pernikahan dalam waktu dekat ini saya lihat itu kemungkinannya cukup kecil ya. Jadi kalaupun mereka berdua itu ada hubungan khusus ya, misalkan pacaran ataupun juga memang hanya sekedar dekat saja ya, itu semua ya karena memang momennya saat ini ya, momennya itu di saat ini. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, kita nggak tahu apakah ini akan bertahan ataukah hanya sebatas hanya kebutuhan khusus ya, ataupun mungkin hanya untuk suatu project ataupun juga untuk hal yang lainnya, kita juga belum tahu. Tapi kalau misalkan saya ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, hubungan dari kedua orang ini antara Cinta dan juga Acha itu sebenarnya terlihat bagus,
tapi juga terlihat banyak keceriaan juga di sini. Keceriaan dalam arti adalah keceriaan saat bersama ya. Bedakan keceriaan antara kebahagiaan itu kadang ada sesuatu yang hampir sama, tapi itu sebenarnya ada perbedaannya. Tapi di sini yang saya lihat Cinta sama Aca itu enjoy saja. Kemudian juga lebih kepada bukan hubungan tentang asmara saja di sini ya. Kalau kita ngomongin tentang hubungan nggak selalu tentang asmara, tapi yang saya lihat di sini Cinta dan juga Aca, kalau misalkan memang mereka memiliki hubungan khusus ataupun pacaran, yang saya lihat ini masih membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Bukan tidak mungkin, tapi memang prosesnya cukup panjang. Kita ambil contoh saja deh, Aca ini kan usianya masih sangat muda, jadi kalau misalkan mau ke arah sana kayaknya masih membutuhkan proses. Tapi kalau misalkan konteksnya di sini adalah hubungan yang dekat dan kita masih menerka-nerka hubungan mereka seperti apa, itu lebih masuk akal lah ya. Kita lebih masuk akal untuk melihat bahwa mereka itu hanya sebatas teman ya. Tapi kalau misalkan teman, kadang ada yang mengatakan teman kok bisa sampai sedekat itu, bisa kadang mesra dan lain sebagainya ya, karena standarisasi teman itu kadang berbeda-beda. Tapi yang saya lihat di sini memang ada kedekatan di antara mereka berdua, tapi kayaknya untuk ke hubungan asmara yang serius itu masih membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kemarin yang ada beberapa sih yang bertanya tentang saya, dulu prediksi Mas Adit kayak gini, kok sekarang berubah. Nah, tapi kalau kita pakai nalar ya, kalau kita mau berpikir dengan otak kita, saya yakin otaknya pada sehat kok. Dan juga pemikirannya lebih tenang, pemikirannya lebih logis dengan menggunakan nalar ya. Kita hidup itu nggak jalan di tempat ya. Jadi kalaupun misalkan saat ini prediksi saya ada di sini ya, berarti waktunya juga hanya sebatas ini. Tapi kalau misalkan prediksi saya sampai ke sana ya, itu memang membutuhkan proses. Jadi kalau misalkan prediksi saya sudah ada di sini, tapi yang kita bicarakan ada di sini, ya nggak bakalan nyambung ya. Jadi yang namanya kehidupan itu pasti ada perputaran, ada perubahan ya. Nggak cuman selang berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Yang namanya kehidupan, satu detik pun itu akan sangat berharga dan bisa berubah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat adanya prediksi ataupun juga ramalan yang lainnya, entah dari saya ataupun orang lain ya, jadi disimak dengan menggunakan logika juga, apakah ini masuk akal atau tidak. Kalau misalkan Anda berpatokan dengan sesuatu yang pernah mengatakan seperti ini tapi kok kenyataannya berbeda, itu yang pertama bisa memang karena meleset, tapi bisa juga karena memang waktunya yang sudah salah, waktunya yang sudah berbeda ya. Jadi harus bisa dilihat dari berbagai sisi, jangan hanya satu sisi. Saya tidak ngeles kenapa kok Mas Adit kok bilang gitu, apakah memang karena ngeles aja prediksinya salah dan lain sebagainya. Enggak, yang namanya salah itu ya wajar karena namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Tapi yang saya edukasikan di sini adalah yang namanya waktu itu selalu berjalan. Jadi kadang kita sudah memperkirakannya di sini, tapi ternyata waktunya ini sudah lewat ya. Jadi waktunya sudah lewat dan waktunya sudah ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan di sini, bisa dilihat lah ya, bahwa waktu itu memang berputar, waktu itu bisa berubah-ubah, dan juga kadang keadaan itu berubah dengan berjalannya waktu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan menonton video saya ataupun juga teman-teman dalam tanda kutip peramal yang lainnya, tarot reader yang lainnya ya, jadi bisa ditonton, kemudian juga bisa diambil intinya seperti apa, kemudian habis itu disaring dan juga ditelaah kira-kira oh seperti ini ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Dashkoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.